selamat datang anak-anak di video pembelajaran SMP Negeri 23 Surakarta. Untuk video pada pagi hari ini, video pembelajaran yaitu tentang materi BK kelas 7, yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat. Untuk bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi dengan saya sendiri yaitu Pak Rahmat Adi Indra, Sarjana Pendidikan. Langsung kita masuk ke materi yang akan saya bawakan. Untuk slide pertama, latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, Pak Rahmat bacakan, yaitu yang pertama adalah kesehatan merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan. Untuk faktor latar belakang masalah yang kedua adalah banyaknya kasus virus corona yang menyerang Indonesia adalah dan selama 2 tahun juga pandemi ini juga belum berakhir. Untuk yang latar belakang masalah yang ketiga adalah dikarenakan betapa pentingnya kesehatan diri kita yang harus kita jaga. Salah satu cara untuk menjaga tubuh terhindar dari gangguan atau penyakit adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang selanjutnya adalah banyak anak-anak yang masih belum memahami apa itu pola hidup sehat serta bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan anak untuk menjaga kesehatan mereka. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya adalah berisi tentang tujuan materi. Untuk tujuan materi, Pak Rahmat ada 2, yaitu yang pertama, guru berharap dengan pemberian materi ini, anak-anak selain sudah bisa menjaga prokes, anak-anak juga memahami hal penting yang dilakukan selain menjaga prokes, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk tujuan materi yang kedua adalah dengan pemberian materi ini diharapkan juga anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Oke, kita masuk ke dalam pengertiannya. Ya, anak-anak, untuk pengertian pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya saja, kalian juga harus mempraktekannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh Anda akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Baik, itu tadi adalah pengertian dari pola hidup sehat. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu langkah-langkah pola hidup bersih dan sehat. Untuk langkah yang pertama yang perlu diperhatikan adalah olahraga. Yang kedua adalah menjaga pola makan. Yang ketiga adalah menciptakan udara yang bersih. Nomor 4 adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Serta untuk poin yang kelima atau yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Ya, kita masuk ke langkah yang pertama adalah olahraga. Pengertian olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal olahraga itu merupakan sumber kesehatan bagi seluruh tubuh. Karena olahraga yang teratur memberikan banyak sekali manfaat bagi tubuh. Antara lain yaitu tubuh seperti akan lebih sehat, menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang, meningkatkan imun yang ada di tubuh, menurunkan resiko kanker, mengurangi stres dan depresi, dan untuk yang terakhir adalah juga memberikan kebugaran pada tubuh. Baik, kita masuk ke slide langkah-langkah hidup selanjutnya, yaitu yang kedua adalah konsumsi makanan. Untuk yang kedua adalah konsumsi makanan. Konsumsi makanan itu juga perlu diperhatikan. Konsumsi makanan sehari-hari yang harus kita konsumsi adalah memenuhi standar kesehatan yang bisa mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, umumnya, banyak
yang belum memperhatikan masalah ini. Bahkan banyak makanan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan tetapi sangat dinikmati dan sering dikonsumsi. Seperti makanan yang mengandung banyak bahan pengawet, terus juga junk food, serta makanan cepat saji atau makanan yang bersifat instan. Oke, kita lanjut langkah hidup sehat untuk poin ketiga. Untuk poin ketiga adalah menciptakan udara yang bersih. Untuk poin ketiga, bagi yang tinggal di kota besar, tinggal di daerah yang terbebas dari polusi, itu hampir yang namanya tidak mungkin. Walaupun demikian, kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut, setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara. Hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga udara yang bersih di sekitar lingkungan kita, seperti contoh menanam tanaman di pot di sekeliling rumah, dan menyisakan lahan untuk ditanami pohon, walaupun lahan itu hanya untuk cukup satu pohon. Baik, kita lanjut langkah-langkah hidup sehat selanjutnya di poin nomor 4. Di poin nomor 4 berisi tentang menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, menciptakan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan itu harus perlu dipelihara dan dijaga dengan baik. Memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran seperti membuang sampah, menciptakan asap rokok, menciptakan sisa bahan bakar industri, serta menciptakan asap dari mobil atau pembakaran sampah serta lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita masuk langkah yang nomor 5 atau yang terakhir, yaitu istirahat yang cukup. Untuk istirahat yang cukup, poin yang istirahat yang cukup akan memberikan bagi tubuh kita yang letih untuk memulihkan diri dan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Ini catatan perlu penting bagi anak-anak yang sering sekali kalau tidurnya tidak melihat jam, kadang-kadang melebihi jam tidur. Hasilnya kalau terpotong istirahatnya, bisa saja nanti anak akan bangunnya kesiangan. Nah, ini padahal salah satu langkah-langkah hidup sehat yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Makanya saya ingatkan kepada anak-anak, apalagi kalau sudah malam, ingatlah waktu jam istirahat yang cukup atau waktu yang tidur yang cukup. Jangan sampai begadang atau melebihi jam waktu tidur anak sekolah. Itu selanjutnya Pak Rahmat akan memberikan contoh perilaku hidup sehat. Yang pertama, contoh perilaku hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup, seperti makanan 4 sehat dan minum susu. Untuk yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya bisa lari pagi tiap 30 menit tiap pekannya. Terus untuk yang ketiga, mencegah stres, misalnya dengan senantiasa kita beribadah dan berpikir positif dalam menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi. Nomor 4 yaitu menghindari nafsa. Nafsa ini berisi tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk yang terakhir adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok. Satu lagi, ternyata selalu banyak mengkonsumsi air putih, ya anak-anak. Selalu banyak mengkonsumsi air putih untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, manfaat pola hidup sehat. Ya, tadi kita sudah melakukan hal-hal yang
Bagaimana cara langkah-langkah menjaga pola hidup sehat? Nah, ini manfaatnya. Pak Rahmat bacakan dulu. Untuk manfaat yang pertama adalah memberikan umur yang panjang. Manfaat yang kedua adalah menghindarkan diri dari penyakit. Manfaat yang ketiga dapat menjaga fungsi tubuh. Manfaat yang keempat adalah tidur akan menjadi pulas dan nyaman. Manfaat yang selanjutnya atau yang kelima adalah tampil lebih baik atau bugar badannya. Yang terakhir adalah manfaat yang keenam, yaitu dapat berpikir lebih positif dan berpikir lebih sehat. Baik, sedikit pantun yang berikan Pak Rahmat kepada kalian tentang pentingnya kesehatan. Bersih desa itu tradisi, acaranya sangat bermanfaat. Konsumsilah makanan bernutrisi agar badan sehat walafiat. Satu lagi, di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat kita lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Baik anak-anak, terima kasih. Demikian tadi video pembelajaran yang bisa Pak Rahmat berikan tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Semoga anak-anak bisa mempraktekannya di rumah, dan semoga anak-anak bisa menjaga kesehatan tubuh kalian masing-masing di tengah pandemi virus corona yang sedang menyerang kita sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.